Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ya, teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Furqan Ahmad Fauzi dan ketiga teman saya yaitu Ana Hilmiatu Kokfah, dan yang kedua yaitu Alia Haidarini Syahira, dan yang ketiga yaitu Laili Lafi Kufatur. Nah, di sini kami akan memaparkan atau membahas sedikit tentang kebijakan kredit. Oke. Yang mana sumber pembahasan yang akan kita bahas itu ada 10. Yang pertama yaitu pasar kredit dan pedesaan, kedua sasaran kebijakan kredit lama, ketiga institusi kebijakan kredit lama, keempat instrumen kebijakan lama, kelima kekurangan kebijakan lama, 6 barang baru dan instrumen baru, 7 inovasi kelembagaan, 8 sebuah catatan tentang kecepatan perubahan, 9 petani pemberi pinjaman dan kebijakan kredit, dan yang ke-10 adalah kebijakan kredit dan perempuan. Itu langsung saja yang pertama, yaitu pasar kredit dan pedesaan, akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kita Alia. Silakan. Terima kasih Furqan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar kredit dan pedesaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti kredit sendiri. Kredit adalah jumlah uang untuk kepentingan orang yang kendali atasnya itu dialihkan. Kredit itu bukan modal yang berarti investasi, dan bukan input atau bibit, pupuk, pestisida, atau jam kerja. Tetapi kredit sendiri itu dapat digunakan sebagai modal. Pelaku kredit di pedesaan itu mencakup 3, yaitu yang pertama itu ada pemberi pinjaman, yang kedua itu peminjam, dan yang ketiga itu ada penabung. Lalu saluran kredit. Saluran kredit itu ada 2, yaitu saluran kredit formal dan saluran kredit informal. Nah, saluran kredit formal sendiri yaitu saluran yang terikat oleh peraturan hukum negara. Lalu saluran kredit informal yaitu layanan keuangan oleh pemberi pinjaman. Tujuan dari pasar kredit dan pedesaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menetapkan tujuan dari apa yang kita sebut kebijakan kredit lama. Yang kedua, untuk menggambarkan instansi kebijakan kredit lama dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan kredit. Yang ketiga, untuk memeriksa pendekatan tradisional cacat terhadap kredit. Yang keempat, untuk menguraikan perubahan penekanan, tujuan baru, dan instrumen baru yang merupakan tanda besar dari apa yang mungkin disebut kebijakan kredit baru. Lalu selanjutnya itu untuk membahas pentingnya inovasi institusional untuk pendirian sistem keuangan pedesaan yang layak dan mandiri dengan petani kecil sebagai klien utama mereka. Lalu untuk membuat beberapa koneksi antara kebijakan kredit dan petani. Yang terakhir untuk mempertimbangkan secara singkat status wanita sehubungan dengan kebijakan kredit sendiri. Yang kedua yaitu sasaran kebijakan kredit lama. Sejak pertengahan tahun 1960, sekarang petani kecil dan orang miskin di pedesaan semakin menjadi target utama intervensi keuangan. Alasannya karena efisien petani sendiri yang kecil, lalu potensi output mereka dengan teknologi yang baru, kekurangan uang tunai menekan pada periode panen atau ternak, kurangnya jaminan untuk pinjaman mereka, yang terakhir yaitu perilaku eksploitasi atau monopolistik dari perusahaan swasta. Tujuan dari kebijakan kredit dan alasan popularitasnya di kalangan pemerintah dan para pendonor bantuan. Untuk mengurangi hambatan penting dalam pertumbuhan hasil pertanian. Yang kedua, untuk menggantikan pasar keuangan pedesaan yang terfragmentasi dan tidak lengkap yang diwakili oleh pemberi pinjaman swasta. Yang ketiga, menyediakan modal kerja untuk pembelian pemasukan variabel
dan kemudian mengoptimalkan kelengkapan antara masukan penting untuk keberhasilan teknologi revolusi hijau. Lalu yang keempat, untuk membantu petani kecil mengatasi ketidakmampuan mereka meminjam sumber kredit komersial atau informal. Lalu selanjutnya untuk menyediakan kredit jangka pendek guna menjembatani hambatan musiman dan sementara dari petani kecil. Lalu untuk mengimbangi efek disinsentif bagi petani kecil dari kebijakan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya, untuk mendapat dukungan para petani demi tujuan politik, termasuk pemilu yang akan datang dan seterusnya. Yang terakhir, untuk memanfaatkan kemurahan hati yang luar biasa dari para donatur asing yang tampaknya siap untuk menyalurkan uang tanpa henti ke proyek-proyek kredit pedesaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang institusi kebijakan kredit lama. Pendekatan umum untuk kebijakan kredit adalah untuk memberikan pinjaman kepada para petani yang secara dominan dikekang. Hal ini berarti bahwa mereka berasal dari bank sentral atau donor bantuan eksternal, bukan dari tabungan lokal ekonomi pedesaan. Cara institusional mengatur kredit di negara sedang berkembang. Yang pertama ada Bank Pertanian Negara, ada lembaga pembangunan multi tujuan, ada tanaman dan otoritas proyek, bank niaga, dan yang terakhir koperasi dan kelompok petani. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ana. Baiklah, nama saya Ana Hilmiatur Ofah. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu instrumen kebijakan lama, kekurangan kebijakan kredit lama, dan barang baru dan instrumen baru. Baik, yang pertama yaitu instrumen kebijakan lama. Instrumen kebijakan lama ini yang pertama itu ada tingkat suku bunga rendah. Kebijakan ini untuk mensubsidi tingkat bunga pinjaman kepada petani. Pemanfaatan kredit ini lebih maksimal jika tingkat suku bunga itu rendah, karena petani lebih tertarik jika kreditnya itu rendah. Kemudian ada penargetan kredit. Kelompok target menurut berbagai kriteria seperti area pertanian atau pendapatan keluarga. Kemudian ada regulasi portofolio pinjaman. Regulasi ini berkaitan dengan peraturan negara tentang sistem perbankan baik swasta maupun badan kredit negara, yaitu dengan mengatur proporsi minimum pinjaman dengan sektor pertanian dari total pinjaman. Terus kemudian instrumen lainnya. Instrumen lainnya itu berkaitan dengan penyediaan kredit kepada petani atau tujuan tercapai dengan memberikan pupuk gratis atau secara langsung, bukan memberikan uang kepada petani untuk membeli pupuk. Oke, selanjutnya. Kemudian kekurangan kebijakan kredit lama. Nah, kekurangan yang pertama itu ada fungibility, yaitu sifat dapat digantikan dari suatu barang dengan barang lain bertipe sama. Di sini contohnya misalkan pemerintah memberikan kredit berupa uang, seharusnya digunakan untuk membeli pupuk atau lainnya, tapi malah digunakan oleh petani untuk membeli kebutuhan lainnya, bukan untuk membeli kebutuhan pupuk. Kemudian tingkat suku bunga rendah. Subsidi suku bunga rendah memberikan efek negatif dalam jangka panjang kepada lembaga keuangan pedesaan, serta untuk pemijam dan penabung. Kemudian ada kegagalan biaya transaksi. Nah, untuk biaya transaksi, target dan peraturan dari banyak skema kredit yang disubsidi berorientasi pada target, menyebabkan peningkatan besar dalam biaya transaksi pemberi pinjaman, baik itu lembaga swasta atau negara. Kemudian ada kegagalan pinjaman. Kegagalan pinjaman ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk membayar, karena misalkan gagal panen, atau karena ketidaksediaan untuk membayar kembali, misalnya karena menganggap pinjaman sebagai hibah atau sebagai dukungan politik. Kemudian ada kegagalan tabungan. Kegagalan tabungan ini
disebabkan oleh beberapa skema kredit seluruhnya disalurkan dan tidak ada lagi peranan untuk penghematan sejak awal. Lembaga-lembaga kredit memiliki simpanan tidak mendorong mereka untuk melakukan penghematan, sehingga tidak adanya penghematan pedesaan, sehingga terjadi kegagalan tabungan. Kemudian untuk slide selanjutnya, ada barang baru dan instrumen baru. Tujuan dari kebijakan kredit yaitu pembentukan sistem keuangan pedesaan yang mandiri. Nah, instrumennya yaitu untuk pergerakan penghematan. Sebuah pandangan tradisional bahwa petani kecil dan orang pedesaan yang miskin tidak dapat menabung itu terbukti salah. Karena rumah tangga kecil itu biasanya menyimpan aset mereka dalam berupa misalkan ternak-ternak seperti kambing atau domba ketimbang di bank. Kemudian ada tingkat suku bunga. Sistem keuangan yang mandiri memerlukan tingkat suku bunga pinjaman yang cukup untuk menutupi 3 komponen dari suku bunga yang dibayar untuk simpanan, biaya rata-rata melakukan transaksi, dan margin risiko untuk menutupi kemungkinan default. Kemudian ada pemulihan pinjaman. Adam menyarankan bahwa alih-alih target mencapai kelompok yaitu yang pertama, jumlah klien yang diajarkan sebagai pemberi dan pemberi. Kemudian, penurunan biaya transaksi dari waktu ke waktu, meningkatkan pemulihan pinjaman, dan total volume tabungan tercapai. Dan pentingnya penghematan sumber dana untuk peminjaman seterusnya. Sekian yang saya jabarkan. Kemudian akan disampaikan dengan teman-teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu inovasi kelembagaan. Dalam inovasi kelembagaan ini, pemberian kredit perlu ditempatkan dalam konteks beragam lembaga yang menyediakan beberapa layanan berbeda, bukan satu birokrasi yang menyediakan hanya satu jenis layanan. Jadi, unsur-unsur yang dibutuhkan dari lembaga yang lebih tepat dan efisien itu sebagian itu ada di agenda kebijakan pengkreditan yang berubah, misalnya tabungan, pemulihan pinjaman, dan kemandirian. Dan sebagian yang lain, itu ada pada pengalaman lembaga pengkreditan yang telah terbukti berhasil dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk elemen kuncinya itu ada kelangsungan hidup, swasembada, akses, dan efisien. Menurut Manaban 1988-2013. Nah, jadi di sini jelas tidak ada solusi tunggal untuk organisasi kelembagaan kredit pertanian negara berkembang. Karena di setiap negara itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga memang tidak ada solusi yang tepat dan sama antara negara satu dan negara yang lain. Dan setiap negara harus bereksperimen dengan modelnya sendiri-sendiri. Dan juga negara harus terus memainkan peran pengaturan di pasar keuangan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sebuah catatan tentang kecepatan perubahan. Nah, lembaga kredit yang ada di negara berkembang adalah bagian dari status quo pasca kemerdekaan atau sebelum Perang Dunia II yang dibangun selama 2 atau 3 dekade. Jadi di sini inovasi kelembagaan itu ya bergeraknya seperti status quo, bergerak lambat. Meskipun kritik terhadap kebijakan kredit telah tersebar luas dengan baik, itu kemajuan dari kritik yang lebih umum terhadap intervensi pemerintah pada tahun 1980-an. Ada kemungkinan bahwa kebijakan kredit pada akhirnya akan berubah lebih lambat daripada catatan kebijakan lain di negara terhadap petani. Dan untuk kontrol harga seringkali dapat dicapai dengan sangat mudah. Dengan lembaga negara jarang dapat dibuang dengan cara ini. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lain. Yang ke-9 mengenai petani, pemberi pinjaman, dan kebijakan kredit. Ide tradisional atau ide lama tentang kredit pedesaan di negara berkembang didasarkan atas berbagai asumsi tentang perilaku rumah tangga petani dan kerja pasar dalam ekonomi petani. Dalam ide
Di ide lama ini ada dua rangkaian asumsi. Yang pertama adalah rangkaian asumsi mengenai perilaku menabung dan meminjam petani. Petani tidak memiliki sumber daya untuk menyelamatkan dan tidak mau meminjam kecuali dengan bunga yang diberikan. Bagi petani, menabung adalah hal yang paling aman dan paling mudah untuk memegang aset. Tapi petani ini menjaga sumber daya yang tidak digunakan untuk konsumsi dalam berbagai bentuk, misalnya koin, emas, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rangkaian asumsi mengenai kerja kredit informal atau pemberi pinjaman uang. Skema kredit negara dari pemberi pinjaman uang didasarkan pada pengetahuan pribadi dari para peminjam. Pemberi pinjaman akan meminjamkan uang untuk keadaan darurat, dan isu-isu selalu mengancam mahal ketika biaya dan risiko dari pemberi pinjaman uang sepenuhnya diperhitungkan. Hal yang menarik tentang para pemberi pinjaman adalah bahwa di negara seperti India cenderung dianggap lebih mencurigakan oleh para akademisi dan membuat polis atau daripada petani yang menggunakan petani ini menggunakan sudut pandang mereka. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah kebijakan kredit dan perempuan. Skema kredit formal tidak memperhitungkan jenis kelamin. Dalam prakteknya mereka cenderung terhadap laki-laki. Kepala rumah tangga laki-laki yang biasanya didekati dan didaftarkan untuk penyediaan kredit kelembagaan. Namun menjadi lebih luas diakui bahwa wanita dapat memanfaatkan kredit dalam hak mereka sendiri untuk kegiatan yang meningkatkan mata pencaharian mereka sendiri dan keamanan pendapatan keluarga mereka. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung komentar di kolom komentar dan atau dari WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.